Saudara nyanyi lagu ini dengan understanding. Katakan amin. Saya kasih ayatnya supaya kita mengerti ya. Yesaya 55. Lagu ini dibuat oleh Mom Tatin. Kita tahu kita ini generasi siapa? Generasi yang tidak bisa dikalahkan lagi. Katakan sudah terlanjur. Kita tahu kita punya benih yang tidak bisa dikalahkan lagi. Yesaya 55. Kenapa jadi lamban begini? Oh, ada yang baru ya. Mam buka Yesaya 55 ayat 10 atau 11. Yesaya 53. Ora takabasyakarala basyande. Katakan saya manusia roh. Saudara konsentrasi ke penuh ke depan. Ada 3 penghalang untuk saudara menangkap firman. Katakan 3 penghalang. Pertama burung. Ya bilang aja burung. Kedua batu-batu. Ketiga semak duri. Ulangi. Burung itu saudara, kalau saudara tidak konsentrasi ke depan, firman jatuh. Burung itu lambang setan. Dia bukan memakan firman, dia menyingkirkan konsentrasimu. Batu-batu itu apa? Tidak mau diyakinkan. Apalagi? No. Batu-batu itu keras. Apalagi? Yang di Kisah 19. Tidak mau diyakinkan, mengumpat jalan Tuhan, apalagi? Tegar hati. Terus semak duri, katakan semak duri. Semak duri itu saudara yang buat. Kekhawatiran bukan dari Tuhan. Katakan amin. Contohnya saudara buat semak duri itu apa? Saudara mengingini barang yang tidak sesuai keuanganmu. Akhirnya saudara kredit, cicil dan buat kekhawatiran. Saudara paham atau tidak ini? Kan ada 4 jenis tanah kan? Penghalang pertama apa? Burung. Yang membuat konsentrasimu kemana-mana. Batu-batu itu apa? Tidak mau yakinkan. Jenis tanah berbatu-batu. Apa lagi? Tegar hati. Mengumpat setiap kebenaran yang bertentangan di pikiranmu itu bertentangan. Terus apa? Semak duri berbicara tentang apa? Kekhawatiran. Katakan kekhawatiran. Siapa yang buat kekhawatiran? Setan yang kau responi. Saudara paham atau tidak? Kekhawatiran itu bukan produk surga. Kekhawatiran itu produk tetangga. Tetangga beli mobil mewah, engkau gak mampu, engkau paksa beli, akhirnya khawatir dengan memikirkan cicilannya. Saudara paham atau tidak? Dimensi surga harus beroperasi di hidup saudara. Tutup dimensi neraka. Apa itu dimensi neraka? Kekhawatiran, kecemasan. Bukan cuma mobil yang HP. Pro berapa sekarang? Pro berapa? Pro 14. Saya kan dikasih Pro 14, kita investasi untuk kamera itu. Makanya kamera itu masih ada sisa pelunasannya. Haleluya, tapi gak stres. Katakan khawatir itu bukan produk surga. Produkmu yang meresponi setan dengan keinginan-keinginan daging terpenuhi. Kami waktu pergi saya cek keuangan kami. Saya hitung semua, Karen harus naik kapal dari Manado yang biasanya pesawat. Kan nikmat toh. Kan mencari firman, ini dingin, coba angkat lagi. Pokoknya hampir 2 minggu dia batuk beringus itu, wow. Tapi karena cinta buat saudara.
Apa yang pertama? Katakan burung. Kenapa burung? Mengalihkan pandangan saudara. Terus kedua apa? Keras tengkuk. Apalagi? Tidak mau diyakinkan. Apa? Suka mengumpat firman karena bertentangan dengan rohmu. Dedi khotbahnya ini panjang. Soalnya nggak cocok dengan pengalaman saya. Jangan bawa pengalamanmu di sini. Bawa hati yang lebar. Bawa hati yang mau diubahkan. Buka kapasitas manusia rohmu untuk firman mengerjakan kita. Katakan amin. Ini mic nggak bisa bohong ya, harga nggak bisa bohong ya. Baru kali ini pakai mic mahal, 50 juta saudara. Aminnya nggak ada. Uang mobil Innova baru. Hybrid. Syanit ganti. Bukan ayat ini maksud saya. Baru semak duri tadi apa? Ya mesti pakai ayat buat saudara. Kekhawatiran siapa yang bentuk? Produk neraka itu yang saudara responi. Haleluya. Bukan berarti larang kredit. Kalau sepakat suami istri dan lihat kemampuan keuangannya, keren saudara. Kekhawatiran itu bukan produk surga. Udah saya kemana-mana, firman terlalu melimpah. Matius 13 ayat 19. Haleluya. Lumayan, dulu ini gak bisa dikunci ini. 2 minggu batuk langsung dia turun. Kayaknya batuk itu cara menurunkan badan juga ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, saudara butuh pengertian, understanding. Haleluya. Tidak mengerti itu yang mengundang si jahat. Kenapa saudara tidak mengerti? Problemmu, pekerjaan karya-karya setan itu lebih saudara renungkan daripada pekerjaan Tuhan. Katakan datanglah si jahat. Doa Bapa kami apa? Bukan doa Bapa kami, itu doa kerajaan. Katakan datanglah kerajaanmu. Wakil presiden kan mau datang di Sorong kan? Kira-kira ada persiapan gak di sini? Kira-kira bandaranya kondusif gak? Tiba-tiba kota Sorong jadi bersih. Tiba-tiba jalan lubang-lubang langsung diratakan. Seringkali kita berdoa datanglah kerajaanmu tapi gak ada persiapan. Saudara tahu waktu KTT di Bali, semua petinggi-petinggi negara hadir. Katakan amin. Tidak ada penerbangan komersial. Semua ditutup, semua ke pesawat kepresidenan yang turun. Siapa yang mau datang dalam hidupmu? Firman Allah atau jahat? Datanglah si jahat. Berarti si jahat itu datang karena saudara tidak memenuhi syarat untuk kerajaan Allah hidup dalam hidup saudara. Siapa yang mau datang? Katakan raja di atas segala raja. Datanglah apa? Burung itu si jahat bukan? Merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di mana? Pinggir jalan. Pikirannya gak konsentrasi di pinggir jalan. Bapak-bapak kalau dia suka satu barang, itu dia nak pikirkan kalau memang ada uang. Ibu-ibu, kalau dia pergi ke mall, dia sudah lihat satu barang itu dia naksir. Itu jadi pikiran, dia sampai doa, mudah-mudahan tidak ada orang yang beli barang itu. Dulu ya, mom ya. Ya coba jangan pura-pura wajah-wajah saudara. Kalau ada barang yang saudara sudah taksir pergi ke toko itu, saudara lagi berdoakan Tuhan supaya tidak ada yang beli. Apalagi itu cuma satu-satunya. Saudara mulai dipengaruhi oleh pinggir jalan. Apa yang perlu disingkirkan pertama? Burung itu bicara apa? Si jahat.
Burung nggak makan firman, si jahat nggak makan firman, menyingkirkan konsentrasi saudara. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera apa? Yes, awalnya bergembira setelah dapat tantangan di luar karena firman benih kerajaan Allah itu akan dianiaya. Hei, firman yang kau dengar dari mulut Tuhan ini akan dianiaya oleh opini publik. Dibilang sesat lah, dibilang gereja lama lah. Jawab, ngapain gereja singkat? Gereja yes, katakan. Kenapa gereja saudara gak yes? Kan bolak-balik aja. Saudara paham atau tidak? Firman yang kau terima itu akan dianiaya. Karena firman kerajaan engkau akan dianiaya. Tapi saya mau beritahu, semua kerajaan akan tergoncangkan. Haleluya. Cuma kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah pun digoncangkan supaya tersingkir yang digoncangkan. Yang tinggal yang tidak tergoncangkan. Ayat 21. Katanya matahari agak mundur sedikit ya, jarak 90 sekian ribu kilometer ya. Pantas dingin. Saya lagi berdoa supaya salju turun di Papua, hancur rumah-rumah kita semua saudara. Kita ini sejajar 1 jam dengan Jepang loh. Kalau Tuhan geser musimnya, ambruk semua karena struktur rumah kita cuma mampu menerima hujan. Nggak mampu menerima salju. Dan tubuh saudara biasa panas tiba-tiba kedinginan. Karena salju tiba-tiba turun di Papua. Kalau Tuhan mau dia putar aja sedikit gini. Suka-suka dia. Tetapi ia tidak berakar apa? Dan sebentar saja orang itu bergembira terima saat firman langsung dipikirkan pencapaiannya. Tapi tidak mau prosesnya. Haleluya. Apabila datang penindasan, coba lihat. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena apa? Karena firman kerajaan yang engkau terima, engkau akan dianiaya. Dedi sekarang dengan mom dianiaya, saudara, masuk grup pendeta-pendeta besar. Katanya saya dari Languan, dari satu gereja pindah punya selingkuhan lari ke Jakarta, memeras seorang pendeta untuk beliin apartemen sama mobil. Baru yang ngomong itu apa? Dedengkotnya sebuah gereja gede. Ini pleno apa ini bicara orang yang gak benar? Firman dianiaya. Dedi dan mom berkata serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan turun campur tangan, gak peduli kau pemimpin apapun. Sampai mempengaruhi anak rohani saya yang memberi mobil. Nih, bapak rohanimu kayak gini nih. Sampai dia telepon, Dad betul, saya bilang gak ada. Masuk di grup pendeta-pendeta gede, saudara. Baru saya ingat ayat ini. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Jadi firman kerajaan Allah yang saudara terima akan dianiaya. Akan membuktikan itu firman kerajaan atau firman ece-ece. Jadi kalau saudara jadi Kristen gak ada aniaya, bukan firman kerajaan yang kau terima. Ibrani 12. Ora takaba syakarada basyande. Katakan saya tidak mau murtad. Ayat 28, 29, 27. Jadi ungkapan satu kali lagi. Menunjuk pada apa? Jelas ya? Jelas suara saya ya? Waduh, tunggu ini belum terjepit, telinga saya belum besar soalnya. Baru pertama kali pakai mic mahal. Saya mau bilang harga berapa kan suka-suka kita kan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya apa? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa? Dengan hormat. Ayat 29 masih ada? 23. Sebab Allah kita adalah apa? Saudara jangan takut kalau kita punya firman kerajaan. Katakan amin. Hei, burung-burung itu akan disingkirkan. Batu-batu itu akan dihancurkan.
Semak duri akan dibakar oleh firman kerajaan Allah. Kalau itu beroperasi akan diselesaikan hari ini. Katakan amin. Sebab Allah kita adalah apa? Ini bukan neraka, saudara. Ini firman api yang menyingkirkan burung. Ini firman api yang menyingkirkan batu-batu. Ini firman api yang menyingkirkan apa? Semak duri dalam hidup kita. Kembali ke Matius 13. Saudara, jangan ada alasan ya, kok kita disuruh berdiri. Kecuali omak-omak silakan duduk. Atau orang baru yang sedang berakselerasi. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena apa? Saudara terima firman kerajaan itu kan justru akan diuji, saudara akan dianiaya. Tapi kita bukan orang-orang yang murtad. Katakan amin. Saudara, karena kebenaran di rumah Tuhan ini saudara dianiaya. Kalau saudara tergoncang, berarti saudara masih memiliki 3 jenis tanah itu. Tanah di pinggir jalan, berbatu-batu, dan tanah apa? Semak duri. Ayat 22. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang apa? Mendengarkan apa? Firman kerajaan. Lalu apa? Tipu daya kekayaan menghimpit. Sehingga tidak apa? Firman kerajaan Allah sudah ada, tapi ada kekhawatiran tipu daya dunia menghimpit. Menghimpit itu apa? Menggepe. Katakan menggepe, ini bahasa Greka, ini menggepe, saudara. Apa, Mam? Kok ayat ini banyak sekali. Mau duduk atau berdiri? Serah diri gitu, itu paling enak kata-kata itu. Apalagi saudara balas dendam saya, 10 hari kami dengar firman, berdiri saudara. Desember kumpul uang, kita berangkat semua. Kalau boleh uang sampai kita pakai ke Bali. Tapi nggak boleh. Mesti kumpul uang dari sekarang ya. Karena itu sidang tahunan kita. Mulai nabur sekarang dan jangan korek-korek. Apalagi pengantin baru itu ya. Kita ke Perigen. Oh saudara, seperti ke Israel, semua miniatur ada di sana. Ada Baktranu. Saudara, saya pakaikan boneka-boneka apa itu? Binatang-binatang. Karena binatang waktu Maksik Batara itu sepasang-sepasang kan. Tapi orang di zaman Nuh dia tidak tahu pasangannya lagi. Sulit saudara mengerti kata-kata saya ini. Yang ditabur di semak duri ialah orang yang apa? Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit. Khawatir saudara. Orang kalau sudah mulai sulit memberi, itu sudah mulai khawatir. Memakai uang untuk tujuan Tuhan. Tidak akan habis saudara. Tidak mungkin kalau saudara bergerak dengan tujuan Tuhan. Kita itu Surabaya, Jakarta, tiba-tiba langsung ada di Bandung. Lupa nyanyi, halo, halo Bandung, ibu kota. Saudara hampir, ayo penyembahan lebih sungguh-sungguh juga. Halo. Saya masih ingat lagu itu ya. Kekayaan apa? Apa? Firman menggepe, saudara. Apa itu? Kekayaan menggepe firman itu. So takut tinggalkan rumah. Semua dia pasang CCTV. Hei, kekayaan itu bisa menghimpit loh saudara. Saudara mulai takut tinggal cepet dong hot badet. Takut anjing dipotas, pokoknya macam-macam pikirannya saudara. Apalagi semua dekat-dekat Desember saudara, itu musim potasnya anjing saudara. Boleh kaya atau tidak? Boleh. Tapi jangan sampai kekayaan itu menghimpit saudara. Ada orang anak muda sudah lama minta motor saudara. Pokoknya pagi sore dia cuci.
Kalau pokoknya naik motor, saudara, dia menghindari apa? Satu kali saudara lumpur semua, saudara. Akhirnya dia turun, motor dia pikul, saudara. Hei, saudara, buka hatimu. Katakan amin. Ya, silakan duduklah. Langsung ada orang yang bilang amin. Kata menghimpit. Sehingga firman itu sehingga tidak apa? Sudah mendengar loh. Saudara harus tahu pasti jenis-jenis penghalang ini. Ini burung apa ini? Ini batu-batu atau apa? Semak duri, kekhawatiran. Saudara harus bisa mendeteksi setiap pekerjaan setan, saudara. Haleluya. Tadi saya bilang apa tadi? Yesaya 50 berapa? Yesaya 53. Saya mau saudara respon ya. Harus punya tanah hati yang baik. Sehingga firman itu berbuah 30 berapa? 30 tambah 60 berapa? Sampai apa? 100 kali lipat. Jangan kekayaan yang bertumbuh. Jangan kekayaan itu melebihi, jabatan itu melebihi posisi rohani saudara nggak stature. Katakan amin. Kalau posisi rohani saudara stature semakin bertambah, nggak peduli kekayaan jabatan bertambah, saudara bisa menghandlenya. Ayat berapa itu? Tentang benih, tentang generasi, Mam. Coba ayat 10. Tetapi Tuhan, katakan Tuhan, berkehendak meremukkan dia. Siapa ini? Siapa ini Tuhan? Siapa ini dia? Hah? Tetapi Bapa berkehendak meremukkan dia. Siapa maksudnya? Siapa? Mei ya. Mei? Coba kamu berdiri, kok agak kurusan sekarang, bagus ya. Silakan, ini mujizat Tuhan ini loh, saudara. Padahal kemarin rencana mampir, tapi ya udahlah, yang penting bertemu di udara terus kan. Asal jangan dulu sekali di udara tetap di udara, amen. Yang ada orang gantung diri itu kan. Dia gantung diri baru dia berkata, innalillahi wa inna rajiun. Kok orang tanya, apa DP arti? Sekali di udara tetap di udara. Silakan duduk, Mei. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia kan. Berarti rancangan tentang anak menjadi manusia itu sudah dirancang di kekekalan. Tujuan Yesus datang ke muka bumi, ingat, bukan hanya menebus dosa kita, tetapi tujuannya untuk menghasilkan sebuah generasi baru. Haleluya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai apa? Allah nggak bisa dikorbankan. Kok aminnya nggak ada? Tapi firman Allah yang menjadi manusia baru bisa dikorbankan. Saudara paham atau tidak? Dia harus mengenakan tubuh manusia dulu, baru bisa jadi persembahan. Yesnya mana? Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ini menyerahkan dengan kerelaannya. Waktu terjadi dialog Bapa, Firman dan Roh, mereka berdialog. 3 anak muda maju ke depan, cepat. Saya butuh 10 anak muda volunteer freely. Cepat dong. Ayo, 1, 2, 3, 10. 7 di bawah, 3 di atas. 7 di bawah, 3 saja di atas. Saudara itu menghadap ke sana. Sini. Di depan perjamuan. Bayangkan baru 4. Saya butuh 7-an. Cepat Ero, jangan mengaku bapak kan. Ayo anak muda, anak Papua itu. Yo, sudah lebih 2 lagi.
Satu anak Papua sini. Ya. Edok turun kau calon bapak setua. Rapat. Saya undang ini kenapa ya? Rapat begini, rapat. Oke. Coba pakai jas kayak real semua, keren ya. Kesini lagi jangan halangi dia. Darren. Saudara perhatikan ini. Pokoknya saya kasih berdiri mereka sampai selesai. Ini saya undang ini kenapa ya, Mam ya? Ada dialog, katakan dialog. Tetapi Tuhan berkenak merembukan dia dengan kesakitan kan? Coba di 2 Korintus 1 Kejadian 3 ayat 22. Sini ke tengah sini supaya kelihatan ya. Kayaknya semua udah ada salju di Papua. Dingin betul ya cuacanya ya. Berfirmanlah Tuhan Allah. Katakan berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tidak ada terjemahan yang lebih tepat selain salah satu dari kita menjadi manusia. Katakan amin. Bapa. Oke, ada siapa itu? Ya, begitu, bagus sekali. Bapa, Firman, dan Roh. Katakan amin. Jadi mereka itu sudah berdialog. Di mana? Bukan di ruang dan waktu. Di kekekalan. Kekekalan itu tidak berbicara hari kemarin, hari esok, tetapi selalu berbicara today. Haleluya. Sorga itu tidak ada hari kemarin, tidak ada hari esok, selalu berbicara hari ini. Saudara harus menangkap itu. Katakan amin. Saudara tahu dialog ini kan sudah terjadi kan? Ya. Bahkan dialog ini, percakapan ini, malaikat pun tahu. Dalam tanda kutip, Lucifer belum jatuh ke dalam dosa. Dia tahu. Saudara kok belum? Katakan amin. Tetapi Lucifer ini malaikat yang cemburu. Karena malaikat tidak diciptakan serupa dan apa? Segambar dengan Allah. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, katakan amin. Ini sudah berdialog bahwa untuk masuk di dalam ruang dan waktu harus mengenakan tubuh. Saudara tahu yang punya hak di bumi ini? Saudara jangan salah, manusia. Karena manusia itu memiliki roh, jiwa tinggal di dalam tubuh. Saudara paham atau tidak? Malaikat pun penduduk ilegal di muka bumi ini. Dia menjadi legal di sini karena dia menggunakan ular di Taman Eden. Ular pun itu adalah tubuh. Saudara paham atau tidak? Waktu Hawa mau mengambil buah, boleh nggak Tuhan sentil tangannya? Tapi itu bukan tugas Tuhan. Itu tugas Adam karena sama-sama memiliki tubuh. Mam, sini mam. Kamu jadi Hawa. Kejadian 3 ayat 6. Saudara ikuti aja. Kejadian 3 ayat 6. Jadi yang punya kuasa di bumi ini siapa? Bukan setan, dalam tanda kutip bukan Allah. Ini pasti orang kalau salah tangkap nih bahaya ini. Sudah terlanjur Tuhan memberikan kuasa kepada manusia di bumi ini. Haleluya. Kamu jadi Allah ya. Kamu kan memang Allah. Tapi Allah itu bukan 3. 1 Allah Bapa, 2 Allah Firman, 3 Allah Roh Kudus. Enggak seperti itu. Ketiga ini adalah esa. Saudara paham atau tidak? Katakan yes saja. Ayat 6. Ayo baca mam. Ambil mic-nya. Ambil mic buat mom dulu. Kita bikin drama. Kamu Hawa, saya Adam. Makanya tidak ada Adam nafsu, yang ada Hawa nafsu.
Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ada berapa pohon di situ? 3. 3, katakan 3. Karena disebut taman. Cuma pohon apa? Pengetahuan dan pohon kehidupan dan pohon yang lain-lain kan? Ya. 3 macam. Banyak macam. Saat itu tidak ada kata Tuhan berkata jangan makan pohon itu. Terjemahan Indonesia aja yang ada. Cuma seperti disodorkan seperti ini nih. Ini 2 ini. Disodorkan manusia yang memilih dengan kuasa free will yang Tuhan kasih sama mereka. Tidak dibilang jangan makan ini boleh, enggak. Kata jangan itu di istilah Taurat setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi manusia itu cuma ditempatkan di Taman Eden dan yang mendengar firman itu siapa? Adam, bukan ini. Hei, saudara paham atau tidak? Kalau Adam yang tahu, Adam harus memberitahu. Sama siapa? Hawa. Tidak ada kata jangan, ini boleh, enggak. Yang lebih tepat cuma disodorkan sehingga manusia itu hanya memilih memakan dari pohon kehidupan atau pohon pengetahuan baik dan jahat. Kata jangan itu setelah manusia jatuh dalam dosa, maka muncul hukum Taurat, jangan ini, jangan itu. Karena di Taman Eden belum ada hukum Taurat. Saudara paham atau tidak? Memang terjemahan Indonesia bilang jangan kamu makan ini, tapi iblis bilang boleh. Sebenarnya yang lebih tepat itu cuma manusia itu ditaruh di Taman Eden dan Tuhan memberitahu mana yang boleh engkau makan dan tidak. Kata jangan itu setelah manusia jatuh dalam dosa. Makanya muncul 10 hukum Taurat. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Katakan amin. Belum ada sin nature. Hukum Taurat itu ada karena ada sin nature. Sifat dosa. Oke? Baca mam. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Perempuan itu kalau ke mall suka melihat-lihat, amin. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Siapa sebenarnya yang harus melarang Hawa mengambil itu? Yang ambil mam, coba kira-kira mana buahnya? Bukan Tuhan. Saudara paham atau tidak? Karena yang punya kuasa di bumi ini siapa? Adam, manusia dan Hawa. Adam dan Hawa. Hei, saudara mengerti atau tidak? Karena sudah terlanjur yang berkuasa di bumi ini adalah manusia yang memiliki apa? Tubuh. Setan pun tidak punya kuasa di bumi. Harus mengenakan tubuh. Makanya dia pakai tubuh ular. Saudara paham ini? Coba ambil ulang main film kita, mam. Dulu sekolah minggu cerita, Adam tidur, baru Hawa jalan-jalan sendiri. Betul atau tidak? Bukankah kita dengar di sekolah minggu dulu, makanya perempuan itu jangan jalan sendiri. Padahal ini mereka kata apa? Bersama-sama, coba garis di bawah kata bersama-sama. Siapa yang punya kuasa di bumi? Ambil mam. Jangan, bukan itu makanan kita. Makanan kita harus dari apa? Ini Hawa baik hati ini. Hawa cek. Oh, mesti pakai lakban katanya. Cek, boleh ya? Nggak bisa diwarnain kah bersama-sama? Kok cuma garis bawahi? Boleh juga ya? Ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada siapa? Bukan melarang, malah apa? Menerimanya. Saudara tahu
Yang sedang terjadi dosa air ini adalah dosa pembiaran. Imam Eli pun membiarkan anak-anaknya berdosa. Orang tua, kau tidak bisa mendidik anakmu kalau engkau tidak bisa bawa dia ke rumah Tuhan. Katakan amin. Ayo ambil, Hawa ambil apa ya? Harus seperti ini kan? Kenapa? Tuhan, coba, Tuhan gak bisa. Katakan Tuhan gak bisa. Karena sudah terlanjur dia memberikan itu. Mungkin muncul pertanyaan begini, kenapa Tuhan taruh mereka ada 2 pohon? Berarti Tuhan punya rancangan tidak baik dong. Bukan soal itu. Katakan bukan soal itu. Sudah terlanjur Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelolanya. Iblis pun untuk masuk ke muka bumi jadi sah kalau dia mengenakan tubuh. Allah pun untuk sah di ruang dan waktu harus mengenakan tubuh. Saudara belum nangkap ini kalau nggak amin. Katakan amin. Akhirnya salah satu dari kita, kembali ke pasal 3 ayat berapa? Coba baca mam. Tes. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Akhirnya manusia itu diusir kemana? Katakan bumi. Taman Eden ada di mana? Di bumi. Tujuan Tuhan menaruh manusia di Taman Eden di bumi supaya dia memperlebar, mengekspansi. Katakan amin. Tapi waktu manusia sudah berdosa, diusir ke ruang dan waktu. Hei, katakan amin. Baru ditaruh apa? Kerup, ayat terakhir, pasal 3. Manusia nggak boleh masuk lagi kan? Ia menghalau manusia itu. Katakan Eden fisik dan Eden rohani. Eden fisik masih ada sekarang sungai Tigrisnya, tapi Eden rohani sudah diambil. Hei, katakan amin. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar untuk menjaga apa? Menjaga apa? Jadi manusia sudah diusirkan itu, katakan sudah diusir. Akhirnya ditaruh apa di situ? Kerup supaya manusia tidak boleh masuk lagi ke taman itu. Kalaupun masuk mati. Tapi ada yang bisa masuk. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia harus jadi manusia. Dialah pohon kehidupan itu sendiri. Bahkan pohon kehidupan itu sudah ada di dalam dirimu. Saudara paham atau tidak? Saudara yakin ada 2 pohon dalam dirimu? Pohon apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat karena keputusan Adam. Tapi juga ada apa? Pohon kehidupan di dalam dirimu. Harus nangkap dulu ini dong. Saudara mau mengikuti pohon yang mana? Kalau saudara dengar rohmu yang baru itu, firman yang sudah jadi manusia, saudara dapat asupan dari pohon kehidupan. Sehingga pohon kehidupan itu akan menerangi, mentransformasi jiwa kita. Waktu saudara percaya Yesus, saudara menerima pohon kehidupan itu. Pohon kehidupan itu selalu berseru, kasih makan, kasih makan. Kalau Adam pertama masuk, mati. Dan tidak bisa bangkit. Cuma manusia, Kristus, yang bisa masuk ke tempat itu. Dengan menuju ke 5 kompartemen itu. Katakan amin. Dia tidak masuk sebagai Allah. Dia masuk sebagai manusia original. Saudara paham atau tidak?
Dia menunjukkan Adam pertama gagal, tapi Kristus Adam terakhir tidak pernah gagal. Jadi yang punya otoritas di muka bumi ini siapa? Bukan Allah, bukan setan, tapi manusia. Dan otoritas itu dikembalikan oleh original man. Salah satu dari kita menjadi manusia dan mengenakan tubuh. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. Atau lompat aja, Ibrani 10 ayat 5 dan 10. Latihan ini anak-anak ya. Oh, yang 7 orang ini mengerti kah tidak ini? Shooting satu-satu dong pemuka ini. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, tapi ini kalau baca dari ayat 1 keren ini. Ayo membaca dari ayat 1 Mam. Ibrani 10 ayat 1, ayo Mah. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Katakan amin. Dan bukan hakikat. Taurat itu shadow. Tapi realitanya di zaman kita. Nah. Karena firman menjadi apa? Manusia. Bayangkan Allah pun untuk dapat legalitas di bumi harus mengenakan tubuh. Karena yang punya kuasa di bumi adalah manusia. Bukan berarti kuasa Tuhan itu kurang, bukan. Dia tetap berkuasa, tapi untuk mendapat legalitas di muka bumi, untuk mengembalikan manusia, Allah yang adalah roh harus mengenakan tubuh. Dia bukan keturunan Adam yang jatuh dalam dosa. Karena dia bukan dari sin nature. Tidak mungkin dia menyelesaikan sin nature kalau dia punya sin nature. Saudara paham atau tidak? Ayo baca Mam. Karena itu dengan korban. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Saudara perhatikan ini ya. Setiap tahun itu bukan menyadarkan orang diampuni dosanya, tetapi menyadarkan akan ada dosa. Ya. Itu hukum Taurat. Itu keimamatan Lewi, keimamatan Harun, bukan? Ya. Kumpul semua pelanggaran saudara, kasih ke saya dalam bentuk darah, dan Imam Harun atau keimamatan Lewi harus masuk. Katakan amin. Setahun sekali. Selesai itu saudara ingat, tunggu 1 tahun lagi. Stres nggak hidup kayak gitu? Sekarang saudara nggak usah pikirkan itu, karena Tuhan sudah selesaikan sekali untuk selamanya. Makanya orang di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Roma 8 ayat 1 Mam. Keren gak saudara punya Yesus? Keren gak saudara memiliki roh yang sama? Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yes. Saya berdoa siapapun engkau, Yesus tidak bawa agama. Yes. Dia melepaskan engkau dari hukuman dosa. Hukum dosa dan maut sudah selesai di dalam hidupmu. Hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus. Dan engkau percaya Yesus, engkau sudah hidup di sebuah hukum yang baru. Namanya hukum roh kehidupan. Bukan 1 tahun 1 kali, dia selesaikan sekali untuk selama-lamanya. No condemnation. Case is closed. Kasusnya sudah ditutup. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya kepada Yesus, kepada firman yang jadi manusia. Amen. Maka engkau harus percaya dia anak Allah, engkau juga harus percaya dia anak manusia. Tujuan menjadi anak manusia, menyelesaikan hukum dosa dan maut. Menggenapi apa? Hukum Taurat. Hukum harus dikalahkan dengan hukum. Hukum gravitasi dikalahkan dengan hukum aerodinamika. Dengan saudara naik pesawat. Ini kok enggak paham-paham nih. Hukum roh kehidupan itu hukum aerodinamika. Kalau engkau jadi Kristen masih rasa terhukum hari ini,
engkau orang yang tidak layak. Dan engkau selalu mendengar suara setan. Silakan duduk. Kembali ke Ibrani 10. Tidak usah terpengaruh dengan isu-isu di YouTube. Yesus bukan juru selamat. Kita sudah tidak di kelas itu lagi. Kita sudah di kelas Yesus adalah Raja di atas segala raja. Bukan cuma juru selamat. Juru selamat itu Injil keselamatan. Kristen profit. Datang ke gereja supaya kaya. Itu sudah menjadikan Yesus cuma juru selamat tok. Sembuh sakit. Itu juru selamat. Tapi Yesus harus jadi raja di atas segala raja. Katakan amin. Udah mutlak Yesus Tuhan dan juru selamat. Satu-satunya. Bukan salah satu. Oke. Ayo mam. Ibrani 10 ayat 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ulangi. Tetapi justru Keluar. Justru oleh korban-korban Sini nggak ada. itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Katakan, bayangan zaman perjanjian lama itu cuma menutupi dosa. Tapi Kristus menghapus dosa. Sekali untuk selamanya. Katakan amin. Terus Karena itu baru sih ya. Karena itu ketika ia masuk ke Mam pakai ini mam. Baterainya mom itu. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, Coba ini diskon. tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ha. Katakan ha. Saudara tahu ini peristiwa 2000 tahun lalu kan? Karena itu ketika ia masuk ke mana? Ke dunia. Berarti ada di mana dulunya? Surga. Ada di kekekalan bukan? Ya. Sudah terjadi dialog kan? Katakan surga tidak mengenal kemarin, hari esok, tapi surga itu today. Hari ini jika engkau mendengarkan firman, itu pesan sorga. Waktu engkau tidak keraskan hatimu, itu saudara mengalami sorga di bumi. Itu yang disebut hari perhentian. Yes. Itu yang disebut rest. Yes. Karena itu ketika ia masuk ke dunia. Masuk ke dunia. Ini bukan penjelmaan saja, tetapi ini dalam proses. Masuk ke rahim apa? Roh Kudus membawa benih itu ke rahim siapa? Maria. Tidak ada benih Yusuf, tidak ada benih signature di sana. Hei, paham atau tidak? Dia juga melalui proses. Sebagai manusia juga Yesus harus apa? Stature, wisdom, favor. Tapi sebagai Allah tidak perlu. Coba Lukas 2 ayat 52. Cepat, ini ayat banyak sekali. Saya khotbahnya cepat hari ini. Lukas 2. Ingat, ini sebagai manusia ya. Sebagai Allah dia tidak perlu stature. Allah nggak perlu stature. Dan Yesus Allah nggak perlu wisdom. Allah nggak perlu perkenanan. Dia Allah. Saudara menyembah, nak menyembah, dia tetap Allah. Tidak berkurang Allahnya jika saudara tidak menyembah dia. Saudara menyembah dia tidak menambah kealahannya, tidak mengurangi kealahannya. Saudara menyembah dia, memuji dia, itu menguntungkan saudara dan saya. Baca ini Mam, cepat. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan sebagai manusia. apa? Manusia. Sebagai Allah dia tidak perlu stature. Sebagai Allah dia tidak perlu cari perkenanan siapa. Wong di Allah kok. Cuma dia masuk tadi apa? Ke dunia melalui rahim Maria kan? Ya. Katakan amin. Baru sini dia membuktikan sebagai manusia original mengalahkan karya setan. Katakan, perjalanan 3,5 tahun mengalahkan pekerjaan setan. Salib mengalahkan kuasa setan. Jadi setan bukan kita yang kalahkan. Makanya tidak usah berkemenangan. Yang berkemenangan itu Yesus.
Roh Kristus di dalammu itu roh berkemenangan. Saudara tidak perlu lagi cari kemenangan. Kemenangan yang saudara miliki hanya mendesak mundur musuh. Amin. Wih, saya pemenang. Enggak, kita lebih dari pemenang. Yesus adalah pemenang. Kita lebih dari pemenang. Petinju yang babak belur, istrinya yang diberkati. Saudara belum nangkap Istrinya ya? lebih dari pemenang. Kristusnya yang babak belur dalam tanda kutip di kayu salib. Gerejanya. Karena dia melihat saudara dan saya. Yes. Dia sudah melihat Ika di sana. Dia sudah melihat Brenda dan suaminya Brenda. Waktu di mana? Di kekekalan. Amin. Yesaya berapa tadi? Yesaya 53 ayat 10. Saudara lihat firman memanggil firman. Saudara bersyukur hari ini bisa dengar firman ini. Ayo. Tetapi Tuhan berkehendak merumukkan dia dengan kesakitan. Ini mereka kan ini sudah sepakat toh? Sudah ngobrol di surga. Allah kita bukan kaku. Mereka pun saling. Bapa, firman dan apa? Roh Kudus. Mereka buat sepakat itu di kekekalan. Waktu manusia belum jatuh dalam dosa, mereka sudah tahu. Bukan tiba-tiba jatuh dalam dosa baru sepakat mau mengampuni. Itu bukan Allah. Ya. Karena di Allah dia tahu dari awal sampai akhir. Yes. Saudara paham atau tidak? Sudah dilihat kan? Nah, sekarang firman sudah jadi apa? Manusia. Ini kan masih nubuatan Yesaya kan? Beribu-ribu tahun baru tergenapi. Ya. Yo baca mam, yang kuning. Sudah kamu udah jadi manusia. Kamu di takhta sana. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Amin. Ia akan melihat apa? Keturunannya. Katakan finishing generation. Finishing generation. Dia sudah melihat saudara. Generasi Kristus. Padahal ini kan nubuatan Yesaya ini kan. Berarti waktu disalib Yesus sudah lihat saudara. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Alfa dan Omega itu. Katakan amin. Dia sudah melihat saudara. Rambut sehelaimu yang botak-botak dia sudah tahu. Jadi tidak usah bikin paksa rambut bertumbuh, karena jatuh pun itu seizin Allah. Matius 10 ayat 30 ya. Suset. Matius 10 ayat 30, rambut jatuh itu seizin Tuhan. Ya. Coba baca. Tidak perlu tanam rambut. Ayo baca 2, 3. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saya bingung kalau tukang pangkas ini kita potong rambut, saudara, hitung per rambut. Saudara tahu yang untung siapa? Kata siapa? Kita yang untung. Dia tidak selesai hitung itu, saudara. Saudara gunting rambut baru potong rambut begini. Harus hitung per helai. No, anak hitung sampai Tuhan datang, anak mau kelar-kelar. Setiap kali dia hitung sudah benar, saudara bilang salah itu, dia hitung terus. Karena saking banyaknya gitu loh, saudara. Saudara paham? Coba pegang kepala-kepala yang botak. Saya mulai belakang. Ternyata seizin Tuhan. Ini hal yang kecil aja diperhitungkan Tuhan, katakan amin. Udah cepat-cepat mam, semua hilang. Melihat apa? Keturunannya. Bagaimana saudara menjadi keturunannya kalau dia tidak memberikan benihnya dalam hidup saudara? Ya. Petrus bilang benih itu, katakan amin. Eternal life, eternal seed. Katakan amin. Paulus bilang itu apa? Roh Kristus. Haleluya. Jadi secara supranatural waktu engkau dengar firman saat ini,
Katakan amin. Saudara yang baru di TV ini, kalau saudara pas dengar hari ini hari keselamatan bagi hidupmu. Ini hari selesai sin nature dalam hidupmu, sehingga engkau memiliki sifat Kristus. 1 Petrus 1 ayat 23. Ini 7 orang pasti bingung, Dedi bikin apa tong di sini? Mereka keturunan Kristus. Kalau dong sudah masuk di TV begini kan dong sudah macam-macam di luar. Aduh, mau bikin apa nafsu masuk TV? Rasain. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana fana. Itu dari keturunan orang tua kita, dari keturunan Adam, sin nature. Ayo mam. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, Tahu, baca selanjutnya tetapi saja. dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Saudara sudah memiliki hidup kekal. Yes. Kapan? Yohanes 3:16. Bukan memiliki sorga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya Siapa yang percaya Yesus? tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan menerima sorga. Karena manusia jatuh ke dalam dosa bukan kehilangan sorga, kehilangan hidup yang kekal. Ya. Sorga. Nah, apa? Ada yang mau bilang sesat lagi? Sorga tanpa Yesus bukan sorga. Sorga tanpa hidup yang kekal bukan sorga. Karena orang lain juga punya sorga dengan 7 bidadarinya. Selalu saudara ingat-ingat sorga. Makanya biar susah masuk sorga, goblok. Saudara menderita karena kebenaran itu benar, tapi nggak susah. Hidup yang kekal justru itu menelan yang susah. Hidup yang kekal itu menelan kekhawatiran. Yes. Yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh sorga. Kalau sorga, banyak agama menawarkan sorga. Siapa yakin dia sudah punya hidup yang kekal? Yes. Hidup yang kekal akan menelan yang tidak kekal. Ya. Itu saudara tahu waktu hidup kekal itu berjalan di muka bumi, jalan. Cari wanita pendarahan. Cari wanita. Apalagi yang kau naksir, ayo cepat. Wanita pendarahan yang datang kepada Yesus. Ke mamamu saja, ayo shooting dia. Yesus berjalan di muka bumi, masuk di pesta perkawinan Kana. Kekurangan, ketidakkekalan dicukupi oleh yang kekal. Ya. Hei, saudara paham atau tidak? Ya. Pertama kali Yesus buat mujizat di mana? Kana. Kekurangan mereka. Ya. Kekurangan itu ketidakkekalan, tapi yang kekal masuk. Yes. Ibu mertua Petrus sakit malaria, yang kekal masuk sembuh. Horalaba syakaralaba syande. Itu hidup yang kekal. Udah surga jangan dipikirkan, karena di dalam Yesus surga itu pasti. Surga kekristenan itu bukan main-main, bukan ketidakpastian. Surga itu pasti. Mulai bingung saudara, makanya sulit bilang amin. Keturunannya harus sama dengan dari prototip benih itu. Ayo cari mama, shooting dia. Wanita pendarahan merayap, jalan. Kamera, latihan kamera, ikuti terus. Wanita pendarahan disembuhkan. Berapa tahun pendarahannya? 12 tahun. Itu berbicara ada expirednya. Kreditmu pun ada expirednya. Kalau engkau hidup dalam kebenaran kekekalan, dia akan menelan semua itu. Bukan berarti datang ke kantor baru berkata, lunas hutang saya, enggak. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada saudara masa kebodohan saudara.
Dia kemana lagi? Ketemu tokoh agama. Siapa tokoh agama? Ketemu Nikodemus. Yang lahir dari ibu jasmani, punya batasan waktu, tapi Yesus kasih kekekalan kerajaan Allah dalam hidupnya. Saudara paham atau tidak? Ayo Yesus kesini, Yesus. Bayangkan, Yesus saja saya perintah-perintah, saudara. Saudara paham ini? Jadi waktu saudara percaya Yesus, saudara langsung masuk surga atau ada hidup kekal? Hidup kekal itu menelan ketidakkekalan. 12 tahun wanita pendaran itu tidak kekal, ditelan sama yang kekal. Dan ini bukan fisiknya yang masuk dalam hidup saudara. Waktu percaya, rohnya yang masuk. Karena Kristus ini sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hei, saudara paham atau tidak? Katakan, sudah tahu? Benih di dalammu ada benih kekal? Yohanes 10 ayat 10. Jangan andalkan kekayaanmu, nanti menghimpit justru. Bukan nggak boleh kaya, saudara. Kata siapa yang kita nggak boleh kaya? Yohanes 10 ayat 10. Ayo mam. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini kan katakan, ini yang tidak kekal. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam siapa segala yang datang? kelimpahan. Hidup kekal. Waktu engkau percaya Yesus, yang masuk di dalam hidupmu bukan sorga. Saya mau beritahu, Yesus di dalam sorga atau sorga di dalam Yesus? Saya tanya, Yesus di dalam sorga atau sorga yang di dalam Yesus? Surga di dalam Yesus. Siapa yang sorga di dalam Yesus? Kalau engkau menerima Yesus, engkau sudah menerima sorga juga. Ya, amin. Katakan, saya tidak mau masuk sorga. Saya tidak masuk. Takut sampai, saya tidak mau masuk sorga. Saya tidak masuk surga Tanpa Yesus. tanpa Yesus. Kalau saya terima Yesus, Kalau saya terima otomatis surga ada di dalam saya Yesus. menerima surga. Bukan Yesus di dalam sorga. Ya, surga dalam Yesus. Saya mau yang pecundang-pecundang nonton ini baru bikin YouTube diplesetin lagi. Kau akan gila dan kau akan ditelan oleh kegilaanmu. Kita seringkali seperti agama lain, selalu sorga, biar menderita, biar berzina, biar lakukan dosa yang masih sorga. Itu sorganya siapa? Anda mudah lihat ke depan, ini masa depanmu. Katakan, pencuri datang. Apa ini yang datang? Ketidakkekekalan. Maaf ya, hati-hati dengan kredit-kredit yang masuk dalam rumah. Tanpa sadari pencuri sedang datang. Satu kali kelak dulu gereja ini belum ada, mom dibayarin uang depan. Beli yang apa itu mam? Panci-panci yang beranak-beranak itu. Udah, bugem dulu kan bugem tuh. Gue yang bayarin uang muka. Susun di atas rak sampai bakarat nak pakai-pakai. Tapi uang keluar cicil bayar terus. Sekarang tidak bisa lagi. Karena saya hidup dalam kekekalan. Tergantung istri yang hidup kekekalan atau suami yang hidup di tidak kekal. Kalau istri mulai mengambil barang-barang yang tidak kekal, suami bilang, yang kekal harus menelan yang tidak kekal. Akhirnya batal membelanjakan yang tidak kekal. Amin, mom. Tenang aja, mom. Saya bilang, mom, tapi di sini yang tersinggung. Mom macam tahu main biliar kah? Nak mungkin toh mom tersinggung lagi, amin. Tapi sendalnya mom tidak kredit. Cash, amin. Itu berjalan kalau pakai sendal mahal mesti gaya sedikit. Karena yang membeli itu harus di-approve oleh yang kekal. Karena barang yang dipakai tidak kekal. Saudara paham gak tidak sih? Jadi saudara tahu hidup pencuri datang hanya untuk apa?
Saudara pikir ini apa? Barang-barang yang saudara tidak mampu beli, saudara beli. Itu saudara sudah dimasuki pencuri. Saya tanya, kalau saudara tahu pencuri datang, saudara tidur kah tidak? Kalau saudara tahu tukang kredit datang itu tagih Senin, Rabu, Jumat, bisa tidur tidak? Oke, sekarang kan di iklan-iklan media, cicil 14 kali Pro Max. Saya juga semua tergoda, enggak apa-apa, saya pakai Pro Yesus aja, amin. Saudara paham atau tidak? Sudah tahu pencuri datang membunuh dan apa? Membinasakan damai sejahtera. Akhirnya suami istri berantem. Tunggu jawab apa proyek semua pica. Picangan apa mata, picangan apa bibir. Haleluya. Aku datang. Katakan siapa? Saya tanya. Yesus ini kan sudah di sebelah kanan Allah Bapa kan? Sekarang saya sudah memiliki hidup yang kekal toh. Contoh saja mam, jangan marah-marah. Nuke datang, tukang kredit tawarin barang. Nah ini pencuri datang ini. Ini kita yang simpel-simpel aja dulu lah. Tawarin barang. God sana masa di saya. Kalau kamu saya langsung telan. Tawarin, tarik. Shooting itu. Bawa produk ini lagi, produk ini produk bawa semua. Ha, saudara, yang kekal datang. Ada apa ini? Bilang kredit. Bukan begitu mukanya, mam, nggak bisa main film kok. Saudara tahu, saya tahu Mom masih punya HP kan? Saya tahu Mom masih punya kebutuhan, cuma untuk pakai gaya saya bilang, ibu tak bisa, pulang. Artinya, katakan artinya, ini saya menelan. Pencuri banyak datang kepada saudara melalui media. Tapi kalau saudara punya firman ini langsung, jangan kau bagain yang barang itu, jangan kau stres sendiri. Saudara terlalu rohani. Pikir tunggu neraka dan surga. Hei, surga dan neraka itu kita bisa alami di bumi. Di mana itu? Ulangan 11 ayat berapa? Cuma ngantuk ini 1, 2. Kamu 7 mengerti gak tidak ini? Orang tua jangan ada yang marah ya. Ini pelatihan buat mereka. Hei, jangan kau tidur lihat ke depan sana. Hei. Saudara tahu bagaimana kira-kira kalau Dedi dengan Mom tidak ada hidup kekal? Ayo ibu ke bawah semua barang. Shooting dekat kamar Rika. Ini sepakat dalam ketidakkekekalan. Ambil. Berapa bu? Bayar berapa kali ini bu? 5 kali. Huh? Boleh 5 tahun bu? Boleh double tiket bu? Coba bagaimana kalau suami suka menerima yang tidak kekal? Ini kan pencuri kan? Pencuri, ada pencuri lain lagi. Mari pencuri lain. Ayo bawa barang ke sini. Ayo siapa? Aci. Ini Cina cocok ini memang. Ayo Ci, bawa barang lagi Ci. Ambil, terima semua mam. Bawa barang jangan bawa diri. Tuhan pakai main film gimana ntar laku-laku le. Yuk, coba saudara lihat Akhirnya numpuk yang tidak kekal. Ini yang bikin keluarga hancur. Tapi kalau masih salah satu masih mending toh. Atau saya yang hidup tidak kekal. Gantian nanti mau marah toh. Baru mau bilang tidak boleh. Berarti yang datang apa? Hidup kekal. Ini bukan seminar keuangan, tapi ini membuat saudara kaya. Coba saudara lihat itu. Numpuk. Ini nak jadi bicara hidup kekal kalau begini saudara. Saudara selalu hidup kekal itu masuk surga toh.
Mau bertobat? Semua yang tidak kekal akan ditelan sama yang kekal. Kata temukan rumah Tuhan untuk menjadi finishing generation. Yesaya 50, Yesaya 2. Shooting tarik mundur sedikit. Kenapa ini tinggal 2? Itu bukan Tritunggal, itu Dwi Tunggal. Urusan di bumi dia. Haleluya. Berarti hidup kekal itu ada di mana sekarang? Saudara jangan perhatikan, itu tidak kekal, ini yang kekal. Saudara ini terlalu terpengaruh dengan berita yang tidak kekal. Hidupmu harus dipengaruhi oleh kebenaran, bukan oleh fakta. Data dan informasi. Tadi fakta toh? Fakta tadi enggak? Fakta itu harus ditelan sama kebenaran yang kekal. Yes. Oke. Sekarang 7 orang ini pasti berfungsi. Akan terjadi, lihat ke sana aja, kamu enggak usah dengar diri aja. 2, 3. Akan terjadi, ayo Mom. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun. Sekarang kamu 7 orang menghadap dia di sini. Katakan 7 gunung. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat apa? Di rumah Tuhan ada siapa? Katakan di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Ada kebenaran Tuhan. Ada kebenaran Tuhan. Katakan amin. Rumah Tuhan, ada kebenaran Tuhan, ada orangnya Tuhan, ada saudara-saudara apa? Sedestiny. Saudara sedestiny ini saudara harus ketemu gunung rumah Tuhan kan? Ya. Di gunung rumah Tuhan itu ada siapa? Ada. Siapa? Ada Tuhan. Bapa rohani. Namanya saja rumah. Gereja harus ditransformasi menjadi apa? Rumah. Saudara paham atau tidak? Kamu mewakili gunung apa ini? Art, katakan art. Apa itu art? Seni, entertain, pokoknya di bidang seni. B, bisnis. Kopemu macam bukan bisnis. Apa ini? Art, bisnis. Siapa namamu? Okto bilang art. Art tadi apa? Seni. Seni, ART ya, bukan ARD. Art. ART ya. Ya. ART, art. Bisnis. C, church. Organisasi-organisasi gereja. Education. Ibu-ibu basna guru. Dosen teologi sekalipun. D dulu, iya saya kok D saya lupa ya. D apa? Development itu apa? Development. Kontraktor ya? Ya. Pengembang. Pengembang. Hafal ya? Penanam saham. Saham apa? Ya saham. Education. Family. Government. Pemerintahan. Ya. Ini berapa gunung? 7 gunung. Semua punya konsep nggak ini? Coba satu-satu. Sebut nama. Gunung apa kamu tadi? Art. Sebut gunung art. Art bagus, art kan? Iya, seni-seni gitu ya. Seperti bro itu kan saudara laki-laki. Kalau tambah S bros berarti banyak. Kamu apa? Gunung bisnis kan? Kaya nggak ini? Apalagi sukses di bisnis. Betul nggak? Ini apa? Church. Punya jabatan di sebuah organisasi, kerukunan A, kerukunan B, kerukunan Pimpong, kerukunan ini. Dilantik kemarin jadi pimpinan Papua Barat Daya, amin.
Saya tidak tahu kemarin mom doa apa itu. Lihat cakalele dengan maengket. Asal jangan dicakar di sana aja. Baru ini apa? Keras. Apa itu development? Pengembang. Dosen, guru, kursus pimpong, guru pimpong kan Don? Kamu apa? Keras. Government, pemerintahan, Ibu Titi ada di sana, betul nggak? Apa? Politisi, negarawan di dunia, pokoknya ini masuk ke gereja. Coba saya sebagai bapak rohani yang dipercayakan di gunung rumah Tuhan, baca Mam. Ini kalau saudara paham keren saudara. Akan terjadi pada hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Siapa yang harus punya stature terlebih dahulu? Kalau saya tidak punya stature, saya tidak punya wisdom, saya tidak punya perkenanan Tuhan, orang ini sukses bawa uang ke sini. Kasih mik. Ini hasil dari gunung saya. Gunung apa? Art, seni. Gunung art, jadi Seni. Bawa doi. Baru kamu ngomong begini sama saya. Dad, ditaruh di mic ini. Dad, Ini doi. ini doi, Wang. ini uang, Fulus. fulus. Jangan khotbah keras-keras, Dad ya. Jangan keras-keras ya, Dad. Saya tanya, saya yang menguasai dia atau dia yang menguasai saya? Datang lagi. Semua datang bodoi. Mana uang di dompet? Di dompet ada. Bawa cepat-cepat bawa ke sini. Ini cara syutingnya salah ini. Ah, pindah ke situ. Jangan dari samping sini. Bawa sini semua. Akhirnya saya gunung rumah Tuhan tidak bisa menaruh pesan yang dari Tuhan, tetapi pesan dari ketujuh gunung ini. Itu bukan gunung rumah Tuhan, tapi itu gunung-gunung sudah menguasai rumah Tuhan. Ini kan Ibu Titi tabur sama saya kan. Ini bukan murah, mahal. Saya tidak bisa tegur Ibu Titi lagi karena dia kasih mic mahal sama saya. Artinya, ya no, saya tahu no. Ini ilustrasi, itu udah bicara no dulu. Seandainya saudara memberi saya, ada yang sudah tergerak mau beli Innova hybrid sama saya akan terima, amin. Tapi saudara tidak boleh memberi ke saya, baru saudara ngatur turun standar khotbah saya. Ayat ini sudah terjadi. Gereja hasil rapat dari ketujuh gunung ini. Bertemu kalian. Bagaimana meruntuhkan saya? Ayo rapat. Saya harus rapat, jangan doa syafaat itu mah kalian itu mah. Oke. Siapa juru bicaranya? Real. Ya, real. Juru bicara, hasil rapat itu apa? Pokoknya kuncinya meruntuhkan saya. Karena gaya sudah sukses di domain toh. Ya, ayo rapat. Sudah, mau jelek terserah rapat. Saya mau panggil majelis di sini, tapi kasih dong sutua dong, buku-buku sudah lama hadir. Saya pakai anak-anak muda saja. Mau lihat ini kalau rapat mendongkel gunung rumah Tuhan begini saudara. Woi seru sekali, seru rapatnya. Pakai meja. Hei pakai meja. Belum ada meja jadi. Oke sudah. Siapa juru bicaranya? Ya. Saya tuh. Kak ini contoh posisi saya tidak strong karena bergantung dompet doi. Ayo. Kami sudah sepakat. Kami sudah sepakat, Dad.
Ya, dari 7 gunung apa hasil rapatnya? Dia tadi hasil rapatnya kami sudah berunding bahwa firmannya harus dia dibentangkan 30 menit saja. Berapa menit? 30 menit. Mereka sudah sepakat dari 7 gunung, Dedi khotbah 30 menit saja. Sebenarnya betul, dompe hati begitu juga. Sebenarnya hasil rapat kalian itu mewakili dong semua ini. Ada lagi rapat yang lain? Apa lagi? Kalau tidak apa? Kami akan hentikan subsidi kami, taburan kami untuk gereja. Apalagi, ayo gantian. Pokoknya bertentangan dengan saya. Ayo. Ya. Kalau tidak menerima usul kami, kami akan membuat berita-berita palsu tentang ini lupa perjamuan, ini bahaya ini. Saya tanya buat saudara, ada nggak gereja sesuai hasil rapat? Atau sesuai pengalamannya di dunia kerja dia masukkan ke gereja? Kalau soal manajemen penataan boleh, tapi kebenarannya membangun tidak boleh. Apalagi mengusul, dia 30 menit saja. Kenapa mereka bisa terinspirasi itu? Karena ada roh-roh 30 menit di sini. Saudara bisa paham atau tidak? Coba kalau saya tidak memiliki apa? Wisdom, stature, favor. Kalau saya kalau 7 gunung ini menguasai saya, itu tidak dibilang rumah Tuhan. Tapi itu disebut apa? Gunung sarang penyamun. Ini yang disebut operasional sarang penyamun. Siapa tadi bisnis? Bilang, saya tidak akan subsidi gereja ini. Saya tidak akan subsidi gereja ini. Dan banyak gereja sekarang operasional ini terjadi. Bukan saya gunung rumah Tuhan yang menguasai ke-7 gunung ini. Wahyu 17, silakan duduk semuanya. Saya tidak khotbah panjang. Saudara bersyukur punya rumah Tuhan? Baca, Mam. Semua kembali ke tempat. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri Yang pertama tegak. berdiri tegak di sini harus orangnya Tuhan. Yes. Kalau saya lemah berdiri di sini mengikuti 7 gunung ini, hancur saudara. Saudara, Babel yang saat ini menguasai gereja. 17 Wahyu. Oh rabatakasyande. Roh saya bergelora saudara. Baca, Mam. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Justru 7 orang ini, katakan 7 orang ini akan diutus ke Babel kan? Kalau mereka tidak terhubung dengan rumah Tuhan, Babel itu akan menguasai ke-7 orang ini. Ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak dikuasai Babel, sekalipun ada di Babel. Ya. Kenapa? Karena Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego punya gunung rumah Tuhan. Sorong City Blessing bukan sekedar nama organisasi, tetapi ini harus jadi gunung rumah Tuhan, saudara. Yes. Saudara harus kiblat ke sini, supaya saudara tidak dikuasai oleh pelacur besar. Ya. Baca, Mom. Ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul
dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh dengan tulisan dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Terus Baca terus saja dan saya suruh stop. dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Lompat ayat 9. 9. Anak-anak muda harus tangkap ini semua. Kita Yang semua yang punya rumah Tuhan harus nangkap ini. Terus. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuh gunung ini, kalau saya punya posisi rohani tidak kuat, saudara datang dengan berbentuk, mungkin saudara nggak rapat, tapi saudara mengirim signal. Saudara paham atau tidak? Karena saya punya posisi kuat dengan memberi makan firman kepada saudara. Ketujuh orang itu tadi kembali kemana? Ke domain. Karena mereka tidak bisa mempengaruhi saya, tapi firman yang saya bawa mempengaruhi ketujuh gunung ini. 7 gunung, 7 orang ini mewakili rumah Tuhan untuk menang di kota. Ya. Hei, saudara paham atau tidak? Kenapa engkau bisnis hancur? Karena engkau ketemu gereja. Engkau harus ketemu gunung rumah Tuhan. Apa dilarang ketujuh orang ini kembali ke domain mereka? Tidak. Saya mau beritahu, kalau engkau ketemu gereja tidak ada orang tua rohani, katakan amin. Yang memberi makan ketujuh gunung ini, katakan yang memberi makan. Yang memberi makan. Saudara akan dimakan oleh Babel. Ya. Saya ulangi ya. Kalau roh saudara tidak didewasakan ketujuh orang ini, A, B, C, D, E, F, G, art, business, church, apalagi edukasi, Church, family, development, government. family. Kalau 7 orang ini, 7 gunung ini mendapat asupan makan dari gunung rumah Tuhan, makanan itu yang akan membuat mereka kuat di Babel. Ya. Bukan saudara pengen jadi kaya baru ngatur rumah Tuhan. Ya. Dan saudara tersinggung dengan firman dari rumah Tuhan, engkau sudah ditelan oleh Babel. Ya. Siapa Babel itu? Pelacur besar. Tidak ada yang bisa meruntuhkan Babel selain gunung rumah Tuhan. Api tidak bisa membakar Sadrak, Mesak, Abednego. Gua singa tidak bisa menelan Daniel. Ya. Karena mereka terhubung dengan rumah Tuhan Di di Yerusalem. Amin. Siapa mau berkemenangan di domain? Temukan gunung rumah Tuhan. Firmannya firman apa? Ayat 3 Yesaya 2. Saudara mau jadi generasi pemenang? Amin. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Ya. Oralaba syakaralaba syande. Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Naik kemana? Ke rumah Allah Yakub. Siapa gunung rumah Tuhan? Gereja. Gereja Katakan gereja. yang Yang ada kebenaran berdimensi Tuhan. rumah. Gereja, katakan gereja. Gereja. Yang sudah jadi rumah Tuhan. Gereja yang sudah Ada jadi rumah orangnya Tuhan. Tuhan. Ada kebenaran Tuhan. Ada saudara sedesni dari setiap 7 domain itu. Waktu saudara datang ke sini, saudara dapat makan bukan? Katakan naik. Naik. Katakan naik ke gunung Tuhan. Naik ke gunung Tuhan. Yesaya Matius 5. Saudara terima pengajaran di gunung rumah Tuhan. Baca dulu ayat itu tadi selesai. Sabar mam. Yesaya 2 ayat 3. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya
dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. 7 orang tadi, jangan walaupun engkau ada di domain, engkau bawa hatimu untuk terima pengajaran. Ya. Sekarang firman itu ada di mana? Saya tanya, waktu dapat tantangan perlu telepon saya? Tapi dari mana yang membuat mereka kemenangan? Ya. Firman yang sudah ada di roh mereka. Ya. Pengajaran-pengajaran yang saya lepaskan dari rumah Tuhan, itu yang akan menguatkan engkau di domain. Apa waktu itu laporan si Daniel sama Yeremia? Sadrak, Mesak, Abednego laporan sama Yeremia? Karena waktu itu belum ada HP. Apa Daud laporan sama Samuel waktu di depan Goliat? Daud berkata, cukup firman yang dilepaskan Samuel sudah ada di dalam hatiku. Ketika firman ada di rohmu, Roh Kudus melalui intuisi dan hati nuranimu. Katakan, roh saya ada indera rohani, komunian, intuisi, dan apa? Hati nurani. Hati nurani. Firman tertulis di sini, ditolong oleh Roh Kudus, engkau akan memiliki inner voice. Apa? Suara batinia. Katakan amin. Engkau punya kesaksian batinia, sehingga waktu dunia mau merebut engkau langsung take over dari firman di sini. Yes. Allah mengerjakan kita melalui firman dalam roh kita. Yes. Bukan informasi dari luar. Informasi dari luar, ancaman api dan gua singa, hanya bisa dikalahkan oleh firman dan roh di dalam sini. Yes. Amin. Bisa lambaikan tangan? Mom, silakan duduk, Mom. Jangan dulu, masih mau baca, Mom. Sorry. Ayo, Mom. Ayat 4. Wasit dan hakim itu Ia akan menjadi dikasih hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Katakan amin. Amin. Setelah saudara datang ke rumah Tuhan, betul, marilah kita apa tadi? Naik ke rumah Tuhan. Kitab Wahyu pasal 4 berkata apa? Come up here. Katakan amin. Amin. Sehingga saudara bisa duduk lama begini nangkap firman, karena firman itu tertulis di loh hatimu, bukan? Yes. Firman itu sebagai apa? Hakim. Pedang bermata dua. Ya. Di mana firman itu sekarang? Ada di account. Daud pernah nyanyi begini, dari mana aku melayangkan apa? Mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. di mana firman Tuhan itu? Di dalam account. Saudara nggak stres lagi datang ke gunung ini, datang ke gunung ini. Tetapi gunung rumah Tuhan itu sudah beralih dalam hidupmu. Sehingga firman di sini menjadi apa? Hakim. Firman di rohmu menjadi apa? Wasit. Efesus 4, Ibrani 4. Amin. Saudara bersyukur loh. Nak keluar uang banyak untuk dapat materi ini. Tapi kami harus 10 hari. Dedi dan Mom berdiri 10 hari bagi kami. Sedang melepaskan firman. Saya adalah gunung rumah Tuhan yang menangkap firman dari Papa dan Mom. Kalau saya salah tangkap, bagaimana saya bisa teruskan kepada saudara? 10 hari bukan pekerjaan kecil. Tidak ada sharing permainan, cuma duduk nangkap firman. Kenapa saya harus nangkap itu? Karena kalau saya salah tangkap, saya mau bawa apa buat saudara? Saya bersyukur buat anak-anak rohani gak berangkat kemarin, jujur ya. Pas tiba-tiba ada yang melangkah ke depan, memberi amplop tebal buat Dedi. Saya tidak akan gunakan itu sembarangan. Saya harus tata betul. Kami naik kapal dari sini, naik kereta dari sini, dan tidak ada hutang sampai di sini. Padahal pengeluarannya hampir 80 juta, kami 4 orang.
Sudah keluar uang banyak dan taburan saudara sudah kasih buat kami, baru saya pilih lenga-lenga. Seringkali udah sakit mom tahu. Dedi lagi batuk, saya berupaya tahan untuk menangkap firman. Saya tidak mau jadi tanah berbatu-batu. Saya tidak mau jadi tanah pinggir jalan. Paulus berkata begini kepada Timotius, apa yang kau terima daripadaku? Teruskan kepada orang-orang dipercaya. Apa anak-anak rohani saya ini orang-orang dapat dipercaya Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Ini firman yang saya lepaskan menjadi hakim dan wasit di sini. Karena Roh Kudus bisa kerja kalau ada firman di roh kita. Tidak ada yang protes, rapat 30 menit. Sampai jam 12 tidak apa-apa. Katakan amin. Sebab firman Allah itu apa? Kuat, Kuat dikasih warna. tajam, Tajam, kasih warna. menusuk, Menusuk, kasih warna. memisahkan, Memisahkan, kasih warna. membedakan. Membedakan, kasih warna. Saudara akan terima res. Tidak ada yang protes, saya berdiri lama ya. Rapat tadi itu rapat saya batalkan dalam nama Yesus. Mana 7 gunung berdiri? Saya sedang nubuatan. Ada anak-anak saya akan jadi anggota dewan. Negarawan, politikus yang takut Tuhan, amin. Bisnis yang takut Tuhan. Engkau tidak boleh bangga karena ada firman di rumah Tuhan. Sayang tidak ada yang caleg ya. Takut sampai. Hei! Mau berdiri? Saudara butuh firman dari rumah Tuhan. Yuk kita baca. Saudara pingin res? Pada hari ini di mana, Mam? 7 dulu. 7 dan 12 bisa digabung nggak? Bisa digabung nggak, Dek? Mama pimpin perjamuan ya. Atau papi saja, enggak apa-apa. Saudara masih bergairah? Kasihan yang 7 gunung ini berdiri terus. Karena memang ada gunung yang tidur, semua berdiri, saudara. Oh oke. Hari ini dikasih tanda. Saudara mau terima res? Hari ini res buat saudara. Asal firman yang Dedi sampaikan jangan mengeraskan hatimu. Waktu engkau menerima firman, waktu Yosua dan Kaleb menerima firman, kami akan memasuki dan menduduki. Res itu bukan setelah di Kanaan. Res itu waktu mereka menerima firman hari ini. Hei! Res itu kalau saudara tidak keraskan hatimu hari ini. Sebab itu ia menetapkan pula. Aduh kecil sekali ini. Ayo, Mam. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Katakan Daud. berfirman. Waktu berfirman, firman itu seperti apa? Ayat 12. Ayat 12 sendiri yang tadi ada tanda itu. Seperti pedang bermata dua. Hari ini kan? Katakan Sebab hari ini. firman Allah hidup. Firman Allah itu apa? Hidup. Kuat. Kuat. Tajam. Menusuk. Memisahkan. Membedakan. Ada di mana firman Allah ini? Hidup dikasih kuning. Matius 16. Wow! Sampai saya lupa kalau saya batuk. Baca, Mam. Ayat 21. Matius 16 ayat 21. Katakan firman itu kuat, hidup, tajam, Tajam. menusuk, Menusuk. membedakan, Membedakan. memisahkan. Memisahkan. Memisahkan apa? Seperti ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur 7 gunung maju dia, ke depan. 7 katanya, gunung maju. Cepat lari. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Cepat 7 gunung lari. Coba saudara lihat ya. 7 orang ini kan, katakan 7 orang ini, mereka yang harus ikuti saya ke Yerusalem. Hei, katakan amin. Gereja sekarang firmannya ditarik, disesuaikan dengan 7 orang ini. Amin. Kenapa gereja kita nggak ada pokok doa lagi? Bukan tidak rohani, justru tidak ada pokok doa supaya saya khotbah tidak tergantung pokok-pokok doa saudara. Saudara paham atau tidak? Fokus ke depan, ini terkunci terakhir saudara berkemenangan. Tetapi tarik saya ke bawah, sini kamu 7 orang. Oke? Mereka mau Yesus turun ke dimensi mereka. Baru firman hidup, katakan hidup, awas jangan tabrak ke belakang ya. Katakan firman. Apa? Hidup, kuat, tajam, menusuk, memisahkan, membedakan. Keluar dari mulut Yesus. Yes. Matius 16. Hari ini saudara terima res itu. Jangan ngeluh ya, Dedi 10 hari dengar firman. Kondisi gak fit, fisik, tapi tidak bisa menahan roh yang berkobar-kobar. Ayo mam. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Pegang tangan Dedi. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Firman yang menusuk ayat 23. Cepat mam, so capek ini. Bukan Ibrani, ini firman yang menusuk ayat 13. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Bukan mereka, itu. Tadi. Enyalah engkau. Ulang. Enya iblis. Enyala apa? Iblis. Engkau suatu batu Saya sandungan tanya. bagiku. Tajam firman yang keluar dari mulut. Tajam. Apa Yesus menghardik domain mereka? Apa Yesus menghardik pribadi mereka? Tidak. No. Yesus menghardik operasional setan. Yes. Firman yang tajam, apa itu? Kuat. Menusuk. Memisahkan, membedakan. Firman itu yang keluar dari mulut Yesus. Hidup kuat, tajam. Katakan amin. Amin. Coba saya mengikuti mereka. Tidak ada firman yang keluar dari. Saya tanya, waktu Yesus nyala iblis dikasih tanda lagi. Saya tanya, waktu Yesus menyanyikan iblis, ini firman Tuhan atau tidak? Firman. Oh, udah kata iblis kok. Firman. Kenapa disebut firman? Karena keluar dari mulut Yesus. Kalau saya mengomong ini, saya gunakan ayat ini, nyala iblis, tapi dengan emosional, itu kutipan. Saudara paham atau tidak? Yesus berkata apa kepada Petrus? Enyalah iblis. Nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Terus, Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. karena Yesus representasi Allah di muka bumi, Ya. dia harus mengenyahkan iblis di mana? Pikiran. Karena iblis hanya sah menggunakan tubuh. Ya. Saya ulangi, iblis yang adalah roh tidak ditebus, tapi Petrus manusia yang ditebus. Ya. Tuhan tidak mau ada operasional iblis, sehingga firman yang keluar dari Yesus hidup, Kuat. kuat, Tajam. tajam, Menusuk. Memisahkan. Membedakan. Dan kita lihat pasal 17 ayat 1. Saudara bersyukur ada di rumah Tuhan. Ya. Saudara bersyukur Dedi dan Mom hadir di Gunung Rumah Tuhan di Prigen. Ini hasilnya. Saya bangga dengan kalian karena mau dengar firman lama. Kalau Dedi khotbah keras sebenarnya tidak ada yang tersinggung. Kalau saudara mengerti Ibrani 4 ayat 7, 12. Thank you Dad.
Ya Om Lesman ya. Ya majelis, coba majelis berdiri semua. Saudara pikir saya keras seperti ini karena mau mengenyahkan perbuatan neraka dalam hidup kalian. Ya. Kalau engkau majelis saja tidak jadi contoh untuk mendengar firman ini. Kalau tidak ada firman keluar dari mulut saya, hidup menusuk membedakan, hidupmu akan stres. Sebelum terlambat, mending engkau kembali ke rumah Tuhan. Jangan pakai kesombongan dan keangkuhanmu. Kalau engkau dengar, berbalik ke rumah Tuhan. Firman tajam menusuk, memisahkan, membedakan. Apa Yesus tidak layak dibilang Tuhan karena dia bilang enyala iblis sama Petrus. Sebenarnya Petrus harus bersyukur karena bait Allah tempat operasional Bapa, bukan tempat operasional iblis. Ya. Saudara mau masuk resnya Tuhan. 6 hari kemudian. Kasih tanda 6 hari kemudian. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Siapa ingin naik gunung rumah Di Tuhan? situ mereka sendiri saja. Tidak ada operasional iblis dalam dirimu. Di gunungnya Tuhan. Amin. Kalau sudah tidak ada operasional iblis dalam dirimu, engkau akan dengar ayat 5. Itu rest bagi Petrus. Yes. Ayo Mam. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Kita berdiri semua. Dan dari dalam awan Silakan itu terdengar suara yang berkata, Majelis maju ke depan. inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkan apa? Dia. Dengarkan dia. Mungkin Petrus bilang ini, kok Tuhan ngomongin saya iblis? Tapi dikonfirmasi dari surga. Inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Termasuk yang dia ngomong tadi, enyala iblis, tetap dengarkan dia. Ya. Saudara mendengar firman yang hidup, Yes. tajam, menusuk, Ya. memisahkan. Yes. Hari itu Petrus rest. Ada di mana? Gunung, gunung rumahnya Tuhan. Gunung kemuliaan. Silakan pemain musik maju ke depan. Ayo Mam. Mam layani. Koralabashan. Mari angkat tangan saudara menyembah dia. Bawaku naik. Singers maju ke depan. Bawaku mari angkat tangan semua. Berhenti, biarlah ku tinggal di sini. oh resakaranaya maya. Terus mengenalmu, kau jadikan aku. Bawaku naik lebih tinggi. Ku tak mau berhenti, takkan berhenti. Biarlah ku tinggal di Sion kotamu. Come up here. Terus mengenal Kita mau lihat gereja yang sesungguhnya, gereja anak sulung. generasi yang kau rindu. Generasi yang kau tunggu. Tuhan jadikanku generasi pendesaanmu. Kembali ke Markus
Bagus. Matius 17 ayat 1. Buka mata saudara. Tiba-tiba impresi dari Roh Kudus ngomong gini. Matius 17 ayat 1 tadi. Perhatikan kata 6 hari. 2, 3, 6 hari. 2, 3, 6 hari. Hari pertama Allah berfirman. Hari kedua Allah berfirman. Hari ketiga Allah berfirman. Hari keempat Allah berfirman. Hari kelima apa? Hari keberapa? Hari ketujuh. Manusia itu apa? Diciptakan hari ketujuh. Rest. Saudara paham? Ketika Allah menciptakan semua itu, baru manusia hari ke-6. Dan tugas pertama manusia, dia harus ada di restnya Tuhan. Hari ke-7. Hari ke-7. 6 kali Tuhan berfirman. Hari ke-7. Hari penggenapan buat saudara. Saudara mendengar penggenapan Tuhan ini. Ini tahun penggenapan. Tuhan akan buktikan semua firman. Rumah Tuhan sudah menjadi gunung yang tinggi, menjulang tinggi. Kesanalah kami akan datang untuk menerima pengajaran-pengajaran yang menjadi hakim, menjadi wasit. Pengajaran-pengajaran firman yang kuat, yang tajam, yang menusuk, yang memisahkan, yang membedakan. Firman kerajaan yang menjadi benih yang akan ditabur di tanah-tanah hati yang terbaik. Bukan di pinggir jalan, bukan di tanah yang berbatu-batu. Semua itu akan mengubah dan mentransformasi hidup kami. Kami akan tinggalkan times of ignorance kami, masa-masa kebodohan. Tuhan akan membawa kami kepada masa pemulihan, kepada masa refreshing. Kami akan menerima His rest. Pada hari ini jika engkau menerima firman, jangan keraskan hatimu. Karena ketika Tuhan sudah berfirman, maka ada saatnya hari daripada perhentian itu. Hari di mana Tuhan menggenapi setiap janji firman-Nya. Yaitu hari ini, hari ketika engkau mengatakan yes untuk firman, maka firman akan masuk menusuk amat dalam, memisahkan roh dan jiwa, memisahkan semua yang bukan dari Tuhan. Yang gandum akan dipisahkan dengan yang lalang, ikan-ikan baik akan dipisahkan dengan ikan yang tidak baik. Itulah hidup kami. Disitulah kami boleh menerima restnya Tuhan. Disitulah kami boleh menerima hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Disitulah langit terbuka di atas kami. Karena rumah Tuhan menjadi pintu gerbang surga. Untuk open heaven, semua infrastruktur surga, semua invasi surga akan berkenan hadir dalam hidup kita. Kita akan mengalami hari-hari surga di bumi. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran akan memerintah di dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam usaha, dalam pekerjaanmu. Di domain-domain engkau akan bisa men-take over. Engkau akan menyingkirkan semua perempuan cabul, gambaran daripada sistem Babel. Kekacauan ada di sana. Penipuan, semua ada di sana. Tetapi Tuhan memberi kita kuasa untuk men-take over domain. Itu sebabnya terus terhubung secara akurat dengan rumah Tuhan. Stronglah di dalam covenant, stronglah di dalam doktrin, stronglah di dalam frekuensimu. Sehingga di rumah Tuhan, Kristus di dalammu didewasakan. Sampai rupa Kristus menjadi nyata. Sampai kehidupan Kristus menjadi realita hidupmu. Hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Engkau akan membawa dampak dan perubahan di tempat di mana Tuhan menaruh hidupmu. Berjalanlah dalam terang Kristus, sehingga kuasa darah Yesus akan menyucikan dan menguduskan hidupmu, sehingga engkau layak menjadi orang yang berkenan. Sehingga ketika perkenanan Bapa ada dalam hidupmu, maka segala apapun yang diperkenankan Bapa akan menjadi bagian di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, setiap firman kebenaran yang sudah dilepaskan dari rumah Tuhan melalui orangnya Tuhan, biarlah kami tangkap dengan manusia roh kami, sehingga kehidupan kami terus dibangun dan terus dibangun sampai keserupaan dengan Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Yes, Lord. Puji namamu ya Tuhan. Mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Biarlah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan membawa damai sejahtera, sukacita, berkat melimpah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.